Gas, gas terus, jangan gas kendor, gas. Nabrak pelepah. Oke teman-teman, nabrak pelepah kali ini, maju sedikit lagi, sebentar, gas lagi. Kita cari posisi yang aman, putar kiri sedikit ya kan. Habis itu, hampir mendalam dia. Awas mas, gas. Mati pula nanti businya ya kan. Suntuk, gas lagi, coba kita terabas lagi. Ternyata masuk ke dalam parit ya. Oke guys, ini cerita kita. Ini cerita kita berpetualangan mencari ikan. Dia judulnya tuh mencari ikan. Mencari ikan di sungai yang banjir, guysku. Jadi posisi mencari ikan sungai yang banjir, kita coba menggunakan jala. Jadi jalannya ini jala darat. Tapi kalau jala darat itu kan jaring, sorry, bukan jala, jaring darat. Tapi ya seperti inilah dia jaringnya, seperti itu. Nah ini kondisi ketika aktivitas kita lagi mogok karena memang posisinya tadi itu businya masuk air jadi basah. Oke guys, jadi trip pertama kita hari ini sebelum kita berangkat menuju ke sungai, kita servis kaki ataupun cek engine dulu kan, cek mesin sebelum kita berangkat, karena itu menjadi hal yang sangat penting seperti itu. Nah dalam perjalanan ini, perjalanan cukup jauh guys. Jadi perjalanan ini start dari rumah sampai dengan lokasi tujuan itu digadang-gadang kurang lebih 3 jam. Jadi ATV ini kita naiki selama 3 jam guys. Nah jadi dalam proses perjalanan itu sangat panjang dan tentunya juga memakan waktu yang begitu lama. Jadi agar tidak jenuh dalam perjalanan, kita dan kawan-kawan tentunya melihat pemandangan di sana sini. Jadi berhubung pemandangan sana sini, kalau kita lihatnya itu tidak pala, gimana ya aku bilang sama kalian ya kan, gak pala eksotis tapi eksotis juga, karena dia mayoritas 99% ialah tanaman sawit. Jadi inilah guys tanaman sawitnya guys, tanaman sawit kanan kiri, nengok ke sana, nengok ke sini. Selain pemandangan sawit kanan kirinya, tentunya dalam perjalanan ini juga perjalanan sangat terjal, banyak batu-batuan di tengah jalan. Dengan banyak batuan tengah jalan tentunya kita harus ekstra hati-hati guys, ekstra hati-hati sekali, karena memang kalau tidak masuklah kita ke dalam lembah jurang yang dalam seperti itu, karena kanan kiri parit guys, seperti itu guys. Kanan kiri paritnya dibilang semak, memang semak ya kan, ada yang semak, ada yang bersih, dan juga ada airnya, ada yang tidak airnya. Oke, tentunya di sini kita tidak sendirian, ditemani oleh kru dari Semanggi Ventura tentunya, yang senantiasa selalu semangat dan selalu aktif dalam membuat konten bersama kita ya kan guys. Nah memang cepet guys, jadi kita cepatkan video kita di sini bertujuan agar supaya tidak jenuh para penonton, karena memang posisinya kan kiri sawit. Jadi kalau udah posisinya sepi ya kan, udah tidak ada lagi apa-apa, baru kita pelankan terus seperti itu. Oke lanjut kita guys, ini sudah mendekati titik lokasi guys ya, karena kalau sudah titik lokasi kita bikin standar kecepatnya tidak begitu kencang dan tidak terlalu slow motion. Nah ini tetap masih melewati sawit-sawit guys, sawit-sawit, karena tidak bisa dihindari bahwasanya di Sumatera ini khususnya di Provinsi Riau mayoritas memang rame sekali tanaman sawit guys, seperti itu guys. Jadi karena memang posisinya di Riau mayoritas sawit guys, jadi ya harus seperti inilah guys ya kan. Oke kita lanjut lagi guys, tentunya ini perjalanan kita dalam proses mencari ikan guys di parit-parit. Jadi dengan musim hujannya di tahun ini tentunya ini banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh bagi para pencinta-pencinta
pemburu ikan seperti itu guys. Karena memang nantinya kalau kita sudah nyampe titik lokasi ya kan, kita langsung akan tebar jaring banyak-banyak, dan juga nanti akan kita buat cari ikan itu seperti itu ya guys. Nah, ini sudah mau nyampe guys, ini sudah mau nyampe. Tengok itu pemandangannya, banjir sekali guys ternyata. Coba kalian tengok bray ya, coba kalian tengok bray, itu banjir sudah nampak tuh airnya. Nah, itu dia. Memang kalau musim hujan ini dimana-mana banjir, musim tahunan pasti bahas sekarang musim tahunan banjir. Jadi memang sampai atas dia banjirnya guys. Coba tengok tuh guys, tengok kawan menunjuk ke arah sana ya kan. Hop, jangan lupa buang air kecil dulu guys. Memang kameramennya kurang ajar, masa kita kencing di situ ya kan, padahal tidak boleh ya kan. Itulah kurang lebih begitu guys. Jangan lupa bontot guys, karena posisinya itu kita sebelum berangkat kita mempersiapkan untuk energi guys, makanya kita mau gorengan. Oke, ini para kru-kru sudah mulai datang guys ya. Nah, ini kita lagi coba mempersiapkan, karena memang kita ngisi dubbing kan, jadi mau nggak mau aku coba menjelaskan apa yang coba dijelaskan. Itu yang dijelaskan oleh saya ketika saya berbicara di situ guys ya. Baik, jangan lupa air mineralnya harus tersediakan ya kan. Oke, sebelum beraktivitas coba kita ngecek handphone dulu guys. Kita amankan. Jadi di mana-mana kalau kita ngonten selalu pakai color guys. Nah demikian, karena set aja enak seperti itu gitu ya. Jadi sebelum kita mau eksekusi gas mencari ikan, mencari ikan, kita mengisi perut kosong dulu. Jangan lupa makan gorengan guys. Ini posisi waktu jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi waktunya orang beraktivitas untuk manen sawit begitu, kita tapi beraktivitas untuk membuat konten dan mencari ikan. Nah, itu seperti itu guys. Nah, jadi kemudian kita tengok di ujung sana itu airnya banjir sekali deh guys. Ini sudah mulai surut. Artinya kalau tidak surut itu ketinggian itu nyampe pelepas sawit belakang. Itu pelepas sawit guys ya. Nah, itu sampai situ itu ketinggian air itu. Nah, itu begitu guys. Ketinggian air memang tinggi sekali seperti itu gitu ya. Oke. Habis itu sambil makan kita coba kita menyiapkan kita siapkan jaring guys. Iya lupa guys. Nah, kita buat jaring. Ini jaring darat namanya guys ya. Kalau orang-orang sini bilang namanya jaring darat. Mengapa ini jaring darat? Karena itu pendek jaringnya itu. Jaringnya itu kurang lebih 1 meter. Nah, jadi jaringnya 1 meter, makanya dia untuk di rawa-rawa yang dalamnya itu kurang lebih 1 meter. Tapi kalau untuk di dalam sungai dia tidak bisa, dan tidak recommended lah, karena jarang kali ikan yang nyangkut seperti itu, karena rata-rata ikan besar kan lewat di bagian dalamnya. Itu begitu guys. Oke. Nah, ini murah kok jaringnya kok 15.000 kalau di sini guys. Nah, ini sudah kita mengancang-ancang di manakah titik kita untuk mengeksekusinya ya kan guys. Kita wajib kita eksekusi di manakah tempat eksekusinya. Oke, sudah semua kita siapkan, tripod dan lain-lain sudah aman. Saatnya kita gaskan bray. Kemana lagi kita wak ya? Ada yang salah. Dalam menghidupkan api lagi menghidupkan mesinnya. Menghidupkan mesin itu karena starternya rusak, jadi menggunakan 2 plus minus digabungkan agar dia bisa hidup mesinnya. Itu seperti itu, langsung dikonekkan aja. Nah, ini jangan ditiru di rumah guys ya, karena berbahaya. Tes. Oke, bisa. Oke, saatnya kita gaskan bray. Oke bray, udah kita gaskan lagi. Kita cek lokasi mana akan kita gaskan bray di siang hari ini bray ya. Nampak paretnya. Biasanya itu banyak lobak itu ikannya tuh bray. Kita cek dulu handphone satu ini. Sebelum kita bertempur tentunya alat harus ready. Kan seperti itu bray kan. Oke, cek gas, masuk, kita langsung menuju titik lokasi yang kita akan mencari ikan. Seperti itu guys.
Oke bray, di ujung sana tentunya sangat mantap spotnya dia. Tapi pelepah itu gimana caranya kita bisa lewati pelepah ini bray? Ditabrak kan diangkat. Tapi karena ATV kita ATV rawa-rawa, kita lewati saja. Nah, pelepah sawit ini dia anti bocor bray, karena bannya itu ban terbuat dari karet yang memang karet handal seperti itu. Nah sudah nyampe, ini udah mulai banjir ini bray. Jadi kalau banjir gimana bray? Kita lewati saja kah atau kayak mana? Tapi tentu kita gas aja bray ya. Kita tes dulu kekuatan. Masuk kita karena kan tadi udah servis ya kan. Ada pelepah, lantak aja bray. Pelepah ini bukan halangan itu. Banjir bray, dalam banjirnya nih banyak kali pelepahnya. Ini kalau kita pasang jaring di sini sebenarnya mantap bray. Tapi ikannya dapat nggak kira-kira ya? Nantilah itu. Nah depan paret ini, paret dalam depan ini. Kalau masuk paret jumlah TV kita bray. Oke, coba kita tes mundur dulu biar kameramen turun ini bray ya. Kameramen coba turun nih. Kita tengok lo. Yang betul maksudnya bray. Nah, dah. Oke, udah turun kameramen. Tengok, terpuruk-puruk guys bray. Tengoklah mesinnya tenggelam bray. Terbayang kalian kalau mesin tenggelam, kalau sejenis motor-motor yang memang belum dimodifikasi itu udah mati bray. Ini tidak mati nih, tenggelam itu mesinnya itu bray. Sampai busi-busi tenggelam ya kan. Memang seru kali main di paret-paret ini bray. Ya sedikit ya kan, tepur dia, maklum lah belum 4x4 bray. Support lah biar bisa kita beli ATV 4x4 bray ya kan. Oke, gas lagi, kita mau lewati pelepah sawit, tumpuan pelepah sawit. Gas terus. Oke, jalan bray. Oke, sudah. Artinya rintangan 1 sudah kita lewati bray ya. Dalam mati nih ATV-nya ini. Gimana? Beneran mati ternyata dia bray. ATV-nya, businya ternyata terendam banjir dia bray. Kemarin kalau tidak salah kita bray, kita pakai busi itu pakai tutup busi racing dia yang karet kan seperti itu. Karena memang perjalanan jauh, jadi busi mesin panas, otomatis busi juga panas ya kan. Ya terjadi meleleh karet itu dan sekarang mati ATV-nya. Tapi itu bukan menjadi halangan untuk kita mencari ikan seperti itu bray ya. Biarlah ATV mogok di sini, nanti eksekusi terakhir gampang, itu bisa diatur itu ya kan. Tapi sebelum itu coba kita cek lokasi dulu bray ya. Cek lokasi. Dalam nggak bisa bray, bahaya. Oke, ternyata masih bisa hidup dia. Kita gas lagi. Dalam makin bray, makin tenggelam ATV-nya bray. Karena stackingan kayak gini dia. Apa bahasa kalau tempat sini stackingan ya kan. Pokoknya itulah stackingan itulah ya. Nggak percaya kalian paret depan itu dalam ya kan. Nanti akan kita coba. Sebelumnya kita amankan dulu barang-barang kita yang seperti asap kedamaian kan. Rokok harus kita amankan karena kalau basah nggak bisa. Baru mancis ya kan. Apalagi ya, pokoknya barang-barang harga yang tidak tahan terhadap air kita amankan dulu sebelum kita eksekusi. Nah ini mau coba kita seberapa dalam sih, bisa nggak kira-kira dilewati ATV ya kan bray ya. Coba pelan. Itu paret depannya bray, cek 1 2 3. Mana paretnya dia? Ini sudah ada bray. ATV mana bisa lewat di sini bray. HP aja hampir tenggelam kameranya ini ya, yang di dada. Untung aja masih bisa teramankan. Dalam kan bray, bayanglah ini saya megang jaring ini. Kameramen pegang dulu jaring ini sebelum kita mengeksekusi. Kita pasang jaring, penting HP dulu kita selamatkan ini. Hancurlah kita pokoknya bray kayak gini. Kupikir cetek ya kan, kalau cetek masih bisa kita pala-palai masuk pakai ATV. Itu begitu bray. Dalam bray ya, bisa kalian tengok dalamnya itu nggak jongkok, aku berdiri tuh. Berdiri masih gitu sudah ada jam lah, belum lagi lumpurnya itu segitu udah sama lumpur itu bray. Jadi memang
dalam posisinya. Nah ini aku berdiri tunggul itu Bray, posisiku berdiri tunggul ya kan. Nah, amankan dulu handphone karena dia handphone tidak anti air. Kalau handphone anti air masih bisa lah kita pakai kan. Tapi sekarang kita rakit dulu jaringnya Bray ya, pelan-pelan jaring kita rakit. Tes dulu kita rakit jaring ini sebelum kita tebar jaringnya. Ya dapat toman, nggak dapat toman anak toman pun jadi. Nggak dapat ikan apa namanya, ikan mas anaknya pun jadi. Nggak dapat ikan gabus beyongannya pun jadi. Apa itu, ada orang ngapain di sana nyetrum. Kawan-kawan ternyata main setrum dia Bray. Aduh hancur lah, kita mau nyari ikan pakai jaring nyetrum pula dia. Nah tapi informasi udah ya, kalau di sini nih kalau di rawa-rawa hati-hati karena biasa banyak binatang buas berbahaya. Jadi dihancurkan. Untuk kemari Bray tidak sendirian, harus membawa teman tentunya ya, karena kalau terjadi apa-apa tentunya teman bisa menolong. Hanya sebatas informasi Bray ya. Nah ini lokasi banjir yang berada di Riau, jadi di saat banjir itu masih bisa kita pala-palai lah untuk mencari hiburan, itu seperti itu Bray. Coba kita tes dulu ATV kita ini, tadi mogok ini Bray, mogok tadi nih. Aduh cemana lah ATV ini ya, udah kita setting bagus ATV-nya masih juga belum jadi. Hancur Bray. Cek hidup, oke hidup Bray, ATV-nya hidup Bray. Oke. Baru hidup, mau coba naikkan lagi, mau pindah di lokasi malah Bray. Mas udah ternyata ke dalam busi itu Bray. Tadi aku bilang karena karetnya itu jadi udah mati. Kalau udah mati ya sudah harus dikeringkan dulu tutup businya. Tapi nggak bisa juga deh Bray, tutup busi ini karena udah karetnya udah melar jadi nggak bisa. Harus mereng-merengkan dulu lah ya kan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kering gitu ya kan. Tapi tetap nggak mau nampaknya ini Bray, ATV-nya ini Bray. Aduh kacau lah pokoknya kalau udah gini Bray. Mesin udah tenggelam ya kan, busi udah kena air, udah jauh-jauh mau gak pula. Tapi ya itulah, ini seperti itu. Di starter pun susah ya kan. Ya lagi-lagi harus sabar Bray. Telepon mekanik dulu. Apa kata mekanik ini? Mas suruh ke rumah Bray, suruh ngambil Bray. Mana bisa Bray? Suruh ngambil ke rumah Bray, kan nggak mungkin. Karena kita masih berada di ancak di lokasi ya kan. Tidak mungkin kita ambil baik lagi ya kan, kata mekanik. Jadi suruh pala-palai lah bahasa dia kan. Yang penting nyampe ke bengkel nanti baru pala-palai Bray. Itu begitu Bray. Iyalah, gak tau lah entah kayak mana kalau konten kayak gini kan Bray. Yang ianya coba kita ambil dulu businya ya kan Bray. Kalau busnya sudah diambil baru kita jemur sedikit. Artinya kalau sudah dijemur ya sudah Bray, baru tinggal kita gaskan. Pasang lagi nanti, siap sudah pasang ya sudah, itu seperti itu Bray. Oke lah Bray, daripada sibuk kita mikirkan ATV ini karena mogok dia busnya terendam air kan Bray. Jadi lanjut aja lah kita cari-cari ikan lah. Inilah Bray businya Bray, busi racing karet. Tapi ya begitu, airnya masuk ke dalam Bray. Dia bisa kita pergunakan lagi, tapi harus kita keringkan dulu kepala businya ini ya kan. Selesai kita keringkan kepala businya ya baru nanti kita pasang lagi, kita hidupkan. Tapi kalau udah masuk air lagi udah nggak bisa lagi deh Bray. Tuh seperti itu Bray. Itulah masih dilepas kepala businya Bray ya. Nah biar aman memang kepala busi itu kuncinya itu. Coba dibersih-bersihkan ya kan. Cek bersih-bersihkan pakai tangan, tak pakai apa lah, pakai lap-lap lah. Anjir gerimis posisi Bray. Jadi karena posisi gerimis coba kita agak istirahat sejenak Bray ya, sambil mengeringkan kepala busi ini Bray.
Yup, banjir sedikit banyak menggambarkan. Man. Banjir di ini masih di pinggiran sungai bre ya, masih di pinggiran sungai. Jadi kalau sungai asli di ujung sana itu deh bre ya, agak jauh lah dari sini, itu udah sampai sini banjirnya. Nah di tepian aja banjirnya mendekati 1 dengkul dia bre ya. Nah kalau posisinya seperti ini, aku sampaikan tadi bahwasanya tetap waspada karena binatang buas yang hidup di air itu banyak sekali bre. Itu begitu. Ya sambil bersihkan kepala busi ya kan, coba kita ngecek lokasi mana kira-kira yang akan kita pasang jaring nih bray. Karena lagi-lagi ya jaring darat itu pendek, panjangnya cuma hanya paling 30 cm sampai 40 cm aja deh bray ya kan, nanti kita pasang gitu. Nah rencana kita tadi mau pindah tapi karena TV-nya mogok jadi kita masih standby di sini nih bray, itu begitu bray ya. Oke lanjut bray ya. Pokoknya jangan bosan-bosan terus nonton video kita bre ya. Karena dengan menonton video kita semoga kawan-kawan semua bisa terhibur semua. Itu seperti itu bre kan. Oke, next. Nah ini kita bray ya, sebelum bereksekusi kita makan dulu bray. Lo dalamnya bray. Ini dalamnya kita masih berdiri di posisi paret-paret kecil samping sungai ya kan, karena banjir yang biasanya itu tidak pernah tergenang oleh air sekarang tergenang dan dalamnya sepinggang. Itu kita posisi ini berdiri tepat di dekat di atas kayu bray. Nah ini di atas kayu nih bray, jadi masih aman dia ya kan. Tapi kalau maju sikit, tengok ini maju sikit ada lumpurnya, tengok bray udah satu dadar ya kan. Nah itu udah sedari itu bray. Kalau sedari ya berarti kan apakah mungkin dilewati pakai ATV, kita kan tidak mungkin bray, maulah jam. Tapi ya nggak apa-apa nanti kalau sudah kita rombak ATV kita ya kan. Sekarang belum kita rombak, masih pakai busi karet aja. Yang penting masih mesin tenggelam itu selagi saringan hawa tidak tenggelam masih aman dia bray. Oke bray, tetap stay tune saja di channel kita bray ya. Ini ATV pucang nih bray, emang ATV nya sudah kita ready kan loh. Jauh sebelum itu kita sudah servis semua ya kan. Tapi apa boleh buat, namanya juga di lokasi ya kan, di tempat jauh dari pemukiman, di titik lokasi banjir yang berada di sawit-sawit. Ya mau tidak mau ya, suka tidak suka harus sabar. Nah, ini bray kita yang biasa mengameramen. Oke lah, tanpa basa-basi bray, coba kita langsung kita tarik dulu jaring kita. Jaring yang katanya orang itu ini jaring darat bray ya kan. Coba kita tarik jaring daratnya ya kan. Coba kita tarik, udah berapa meter panjangnya. Kalau panjang kurang lebih 3 meter jaring darat, tapi panjang ya. Kalau ke bawahnya bisa tengok lah, anggaran setengah meter lah dia itu, anggaran setengah meter, anggaran 50 sentian. Nah bawahnya sudah dilengkapi oleh cincin atau ring-ring daripada besi campuran stainless lah ya, biar tidak berkarat dia kan. Nah ini coba kita pasang dengan kedalaman 1 dengkul dia bray ya, 1 lutut ya, kita tes. Tapi kalau mau dipasang di titik lokasi paret yang dalamnya sampai sedada tadi kurang lebih 1,5 meter, mungkin kurang maksimal dia. Tapi cobalah kita dulu ya, coba kita pasang di kedalaman loh, kira-kira dapat nggak. Ini biasanya nyangkut bray, itu anak ikan-ikan kecil kayak ikan pantau dia bray, ikan-ikan pantau, ikan-ikan sepat ya kan. Nah kita tengoklah nanti ya, kita tengok nanti. Dia nggak ada patoknya dia bray ininya, jaringnya. Jadi kita sangkutkan di pelepah saja. Kita sangkutkan di pelepah satu titik, nanti kita sangkutkan lagi entah di mana dia bray, entah di pelepah, entah di sawit, entah kita tancapkan pakai kayu-kayu yang ada di situ gitu. Nah ini sudah basah kuyup kita bray, sudah berenang kita di sawit-sawit ini. Itu seperti itu bray ya. Oke kita gaskan lagi, kita cari lagi
Kita cek lagi lokasi ya kan, sebelum kita pasang jaring berikutnya. Kita readykan dulu. Sudah, ini tadi nampaknya gerombolan ikan pantau tadi lewat sini dia, makanya coba kita stop di wilayah sini. Kira-kira bisa nggak ini ya kita pasang. Mudah-mudahan berdoa Bray ya, bersama-sama kita dapat Bray ya. Terus foto Bray. Oke, kita coba rakit lagi Bray, jaring satu ini lagi Bray. Coba kita tes Bray. Kita tes aja dulu ya kan, kita tes dulu. Macam nampak pantatku, wah lubang celengan itu. Bikin malu aja ya kan. Hups, aduh topik jatuh. Ya namanya dubbing pengisi suara seperti inilah Bray. Video kita suara real aslinya memang tidak kita tongolkan karena ada suatu hal, jadi kita dubbing suaranya. Jadi video kita nih Bray, bukan video lain kan. Oh agak payah nih Bray buka talinya ini, macam buka tali BH dia kan. Kalau tali BH gampang bukanya, ini karena diikat mati dia ini, makanya harus ekstra bukanya. Kita gigit kita putar-putar dia kan, biar bisa. Nah, sepertinya sudah bisa nih Bray. Masih di bagian bawah harus kita buka lagi. Dia atas dikunci, bawah dikunci dia Bray. Kalau nggak gitu beslemak nanti jaringnya ini. Beslemak jaringnya bahaya dia Bray. Oke, kita cek lagi lokasinya Mbak. Memang banjirnya tak kunjung surut. Kalau semalam Bray awalan itu banjirnya itu lebih dari segitu Bray. Ini udah agak surut ini Bray. Karena yang punya ladang pun kita tahu ya kan, yang punya sawit kan. Ini banjirnya luar biasa nih. Seperti itu, karena banjir per 5 tahunan, banjir tahunan dia. Memang banjir tahunan tak bisa kita elakkan posisinya, karena memang lagi-lagi sampaikan sama kalian Bray. Kalau untuk di wilayah Riau ini ya banjir tahunan pasti ada begitu Bray. Entah 3 tahun sekali, entah 5 tahun sekali, itu ada Bray. Oke, coba kita pasang di daerah semak-semak sana Bray. Nampaknya kalian, nah itu semak-semak itu agak bahaya, predator air ini Bray ya. Predator air bahaya biasanya itu ya kan, binatang buas air ini. Tapi coba kita pelan-pelan. Ingat Bray ya, kita di sini tidak pakai terompa, tidak pakai sendal atau tidak pakai selop Bray. Kita nyeker, resikonya duri nyucuk di kaki, tapi ya gimana lagi ya kan, nggak mau lah. Nah, pakai selop ya, loncep lah selopnya, mendelep ya kan. Nah, coba kita tes lu pasang. Nampaknya di sini seru nih Bray. Ini paret kecil lah sebenarnya, untuk apa namanya, biar ketika banjir kecil itu dia tidak sampai ke darat, dia cukup saja di air seperti itu ya kan. Pelan-pelan Bray ya. Kalau di sawitan ini sebenarnya dianjurkan pakai alas kaki, jadi biar terhindar daripada duri kayak duri kalau udah nyucuk nih Bray. Sakitnya luar biasa Bray. Nah, ini paret kecilnya nih Bray. Pelan-pelan. Nah, segitu aja perkecil dalamnya sudah ada Bray. Mana paret yang di ujung mendekati sungainya Bray? Dalam sekali lah berarti ya kan. Oke, coba kita tarik. Nah, di sini kami nih bingung di mana mau kusangkutkan jaringnya ini. Kalau aku taruh di ranting-ranting rumput-rumput itu, kalau hanyut hilanglah jaring kami Bray. Ya kan? Karena di atas nggak ada karet untuk pelampungnya dia jaringnya ini. Nah, jaring murahan. Pokoknya seperti itulah Bray. Tapi cobalah di rumput-rumput cari yang nggak keras, coba kita sangkutkan ya kan. Kalau di sini juga nanti nggak maksimal, rencana mau dipindah lagi Bray jaringnya nih Bray. Jadi dipindah itu dengan titik lokasi yang memang bagus Bray, yang banyak ikannya gitu loh Bray. Dia sebenarnya baik ikannya itu ujung sana itu, nah nampak dari kalian kan yang putih-putih ujung sana itu, wah itu udah aliran sungai besar itu. Kalau daerah situ kemungkinan besar ikannya pun besar-besar. Tapi ya mengapa kita milih yang tepi-tepian sini? Karena biasanya ya kan Bray, kalau banjir itu ikan itu suka berkeliaran di tepi-tepian, nyari yang daerahnya agak dangkal deh Bray. Nah, ini coba kita berenang dulu pelan, kita pasang titik di satu lagi. Ya kan, titik satu lagi, mudah-mudahan dapat anak toman guys ya Bray. Semoga dapat ikan banyak ya kan. Nah, ini coba kita pasang jaringnya Bray.
Coba kita pasang lagi pelan pelan pelan, tapi ya berharap pasti aja lah. Nah lagi-lagi emang nggak ada tempat sangkutannya dia bray, dia wajib wajib gimana ya gue bilang, disangkutan di semak-semak lah terakhir. Kalau kintir dia kena air ya sudah, karena air ini masih mengalir sifatnya nih bray, bukan tenang air di sini nih, airnya masih ngalir tapi pelan dia. Karena yang posisi banjir, kalau banjir ya kan tidak ada kan, kalau secara banjir itu air itu yang tenang, airnya pasti mengalir kalau banjir kan begitu. Kalau nggak mengalir lama lah surutnya ya kan. Kalau berharap dia masuk ke dalam tanah ya kan, mau berapa lama dia hilangnya air ini kan begitu bre. Coba tes sangkutkan, tengok tuh semak-semaknya bray, itu bahaya sekali tuh para predator. Tapi kalau mau mancing kalian di sini, ini spotnya cukup bagus, tapi mancingnya mancing getek ya. Kalau mancing di banjir di tegar gitu dia bisa sih, tapi jangan berharap dapat banyak gitu, karena bilang ikan itu dia sering lalu lalang dia. Kalau sini ikan-ikan kecil, dikali ikan besar dia agak di daerah sungai-sungai yang dalam itu dia berai. Oke, sudah siap kita pasang 2 jaring. Kita tunggu saja sampai kurang lebih 15 sampai 20 menit. Mudah-mudahan sudah ada ikannya seperti itu, bray. Jadi sembari kita nunggu, coba kita jalan dulu ke posko pertama kita TB Mogok di sana, bray. Jadi di sana kita mau ngapain nanti sambil nunggu ya, kita sambil nyantai, sambil menghisap asap kedamaian, ya kan? Sambil makan gorengan dan juga tidak lupa sambil membersihkan kepala babi kepala busi, bray, ya kan? Kalau nggak bisa pulang nanti kita. Nggak bisa pulang sumpah ya lah. Jauh-jauh kita mah kemari nggak bisa pulang, ditarik. Pengangkatan jaring pertama isinya adalah sampah-sampah belaka. Tidak ada isi ikannya, bray. Nggak ada isinya, kita tengok lah, nggak ada ikannya kan. Aduh hancur lah, berarti nggak ada ikan lewat ini. Berarti jaring ini harus kita pindah. Tapi emang terlalu cepat kali sih, masa 5 menit udah kita angkat ya kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga kita masang jaring kan nggak mungkin lama-lama, bray. Karena makin lama nanti di sini malah masuk angin, bray, karena sudah dingin kali nih. Baju pun sampai basah semua, sudah mengkerut seluruh barang yang ada di dalam tubuh ini, bray. Itu begitu, bray ya. Tapi coba kita pindah, bray, jaringnya. Nah, nanti ini kameramen pegangi. Habis itu kita masuk lagi dalam parit, bray. Nyangkut, gak bisa tarik dia wajib turun dia. Dalam masalahnya sini, bray. Kalau nggak dalam nggak apa-apa deh, bray. Dalam, tengok tuh. Wah. Salah pijak bahaya, dalam ini, bray. Tengok, satu dada dalamnya dia, bray. Kalau udah jaring 50 cm dia kena kurang maksimal dia. Wajibnya itu, bray, itu jaring yang panjangnya itu 1,5 meter, itu baru bisa lah. Yang lubangnya itu agak besar, jadi biar bisa masuk ikan tapa deh, bray. Seperti itu, bray ya. Coba kita lepas dulu jaring yang pertama ini, kita pindah spotnya ke dekat sawit-sawit. Karena biasanya ikan itu berada di sawit-sawit kecil yang agak semak dia, walaupun banjirnya cuma 1 lutut, ya kan? Biasanya disitulah ikan itu berada, bray. Nah, sawit pendek ini mungkin bisa jadi opsi dia, bray. Kita coba dulu, kita pindah ke daerah situ, bray. Dari pelan-pelan ya kan, sudah sampai daratan. Kita coba selutut dia, bray. Nah, ini sudah, coba kita pasang jaringnya di dekat sawit nih, bray. Dekat sawit coba kita pasang jaringnya nih, bray ya. Oke. Kita pasang pelan. Ya kan? Berharap ikan-ikan pantau ini di sini banyak nih, bray. Mahal di sini kan pantau, bray. Harganya 50.000 1 kilo. Bersih ya. Nah, tapi ada juga kadang yang jual 40.000. Pantau 1 kilo sudah di BTT, sudah bersih. Ya, kalau lubang jaring ada 200 lubang,
sama masing-masing ada ikan pantau udah jadilah 3 kilo bray, begitu kan, cair ya kan. Bah capek ngomong terus bray. Next lanjut terus, diikat di bagian ujung sana deket kita ya kan. Ini di bagian sini diikat di pelepah sawit. Nah artinya ngapa di situ, kanan kiri kan tadi sawit, jadi situlah posisi yang pas untuk naruh jaring. Nah sambil nunggu pemasangan jaring itu, sambil nunggu ikannya dapat masuk jaring, kita menghisap dulu bray supaya sehat. Kalau tidak merisap bahaya bray. Oke, sudah kita menghisap semua, kita nengok dulu kondisi, cek kondisi, kita tengok ya kan. Kira-kira apakah dapat ikan atau belum dia bray di titik-titik spot-spot yang mana tadi kita taruh daripada jaring kita. Nikmat sekali. Jangan lupa ngopi bray, dan jangan lupa makan ubi bray, supaya hidup kita lebih berwarna bray. Itu begitu bray ya. Yuk sambil jalan kita ke titik lokasi pengambilan jaring yang pertama tadi kita taruh ya kan. Ini udah kita taruh jaring pertama tadi bray, sini bray ya kan. Coba pelan-pelan apa sudah dapat ikan, kita tengok bray. Kita saksikan bersama-sama, kimak rokok pun masih dimuncung ya kan bray. Waduh, tapi ya lah, dingin-dingin kan merokok nggak segar bray, biar tidak masuk angin dalam itu. Oke, jaring pertama coba kita buka, apakah dapat? Hop 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 hop. Besar nampaknya nih bray, nampaknya tapi ya kan, entah yang tangga. Hop 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 hop. Cek lagi bray. Hop. Anak pantauin nampaknya yang masuk ini bray, anak pantau nampaknya. Tapi nantilah di akhir video akan aku kasih tahu sama kalian semua ikan-ikan yang dapat dari penangkapan jaring ini ya, karena nggak mungkin kasih tahu sama kalian, nanti kalian menganggapnya si Kai dapatnya terakhir. Cek cet ya, kosong bray, kosong. Tapi slow, kita masih punya jaring satu lagi yang kita ngeliling ikan pantau tadi bray. Yang ikan pantau bray di situ dia. Cek lagi, cek lagi ya, sambil kita ngecek tadi ternyata tidak ada ikannya di jaring kedua. Alangkah baiknya kita gulung dulu karena sudah dingin sekali kondisi badan ini ya kan. Kita gulung dulu ininya, jaringnya ya kan bray. Nanti kita cek di jaring kedua, jaring pertama tadi yang kita taruh sawit-sawit ya kan. Nanti di situ baru kita kasih tahu sama kalian semua berapa dapat banyaknya ikan ini ya kan. Itu begitulah bray. Ya ini jaringnya itu ada talinya deh bray, karena kalau enggak beselemak nanti, kalau beselemak kukut lah ya kan, malah nggak oke nanti dia. Nah, itulah dia tuh, pelan-pelan tapi pasti bray. Kita naikkan ke atas jaringnya, kita cuci dulu, ternyata jong, berarti titik spot sini nggak mantep deh bray. Dia harus ke deket-deket titik yang ada tepian sungai. Tepian sungai pas, ini kan jauh dari sungai ya kan, karena banjir, jadi nanti mau kita taruh di dekat tepian sungai saja nanti. Tapi nanti nggak sekarang deh bray. Nah ini gulungnya itu macam gulung jala dia kayak gitu dia, aslinya nggak seperti itu. Nah, ya kan,
Kita gulung dulu jaringnya, kita simpan karena kita sudah mau go to home. Nah, ATV kita melengsek dia ya kan. Jadi harus kita atur ulang lagi. Cor, mancis. Oh iya pula ya kan. Oke orang. Next lanjut. Kita nanti bentar lagi akan kita cek jaring kedua. Tadi nampak sebenarnya ikan pantau udah naik ke situ. Ada ikan pantau, ikan putihan ya kan. Ada apa ikan-ikan apa namanya ini, Bray? Alah, ikan paitan gitu kan. Udah nampak tadi arah situ jalan ikannya itu. Kalian mau teduh, ikan kayaknya tempat teduh dia, Bray. Jadi sebelum kita jalan ke sana coba pelan-pelan kita sambil kita usir ya kan. Biar ikan itu masuk ke dalam perangkat kita. Nah, itu begitu, Bray. Cek, tes seperti itu kan, Bray. Menengok kanan kiri apakah sudah ada ikan yang masuk dalam perangkap kita apa belum. Oke, pelan-pelan saja dia nengoknya, nggak usah ngeburu-buru kali, Bray. Oke, tes lagi, kita cek. Oh, pengangkatan jaringnya yang kesekian. Ih, ada. Ujung sana, Bray, ada, Bray, ikannya, Bray. Ujung sana, Bray, ikannya, Bray, ada itu, Bray. Nampaknya ya kan, nampaknya. Saya tak tahu aslinya. Kalau mau taruh situ sampai semalaman rasanya aku bisa dapat ikan banyak ini, Bray. Seperti itu. Oke lah, capek, saatnya kita balik. Lagi-lagi ATV-nya sudah apa namanya? Masih mogok ya kan. Jadi mau nggak mau ATV ini coba kita tariklah sampai ke daratan. Habis itu nanti kita pasang busi lagi, baru hidup kita berangkat. Karena businya sudah kita coba juga tadi. Kepala businya udah kita keringkan hidup, masuk air lagi, ternyata dia mati lagi ATV-nya. Ya udah, mau nggak mau harus kita tarik ATV-nya. Tenang, kita ada dua pasukan yang siap menarik ATV. Yang satu kayak kebo, yang satu macam belalang. Satu gemuk ya kan, perutnya buncit, satu dia kurus. Begitu, Bray. Nah, orang ini nanti yang eksekusi ATV nih untuk keluar daripada lokasi kita dalam mencari ikan ini, Bray. Kita teks, kita pasang-pasang dulu talinya, sudah ditarik karena tahu sendiri lah lokasinya udah berat ya kan. Jelas apa namanya? Plas awet banyak ya kan, udah pasti lembek ya kan karena dia terendam air tanahnya kan. Otomatis berat. Nah, jadi kita punya wing manusia. Wing manusia ya kan. Bahasanya wing manusia, guys. Karena mereka yang akan narik. Seperti itu. Nah, ini dalam ini, Bray. Udah nyangkut dia ban depan ini. Bayanglah di mana lah lewat jalan ini. Oh, coba ditarik ini sama kawan ya kan, sama wing manusia ini. Coba tarik sepelan, tarik terus, haha, macem apa namanya mengembala kebu. Berat ini loh, sumpah berat kali. Bego. Aduh, hancur lah. Coba ngelewati pelepas sawit ini. Matilah kita. Hancur udah nyeker ya kan, kena duri kukut lah orang ini. Nah, coba tuh tarik terus, sorong terus. Oh, alah sial kali lah nasib kita ini, Bray jauh-jauh hati mogok. Hahaha, tengoklah kalian. Pokoknya kalau kalian tengok ini nggak bakal kalian menyesal, pasti ketawa terbahak-bahak. Hahaha. Wahahaha. Ada kebun nari ATV, guys. Jir. Is. Pukimak kali ya. Ditarik ATV-nya deh, guys. Oke. Sampai ujung sana, sampai daratan tarik terus. Ya kita ngapa ya? Kita jalan aja lah, orang itu lagi kerja ya kan. Percuma kita kalau nggak kerja orang itu ya kan. Ya seperti itulah
perjalanan kita dalam membuat konten buat kawan-kawan semua ya kan. Semoga kawan-kawan terhibur tentunya, dan jangan lupa guys subscribe dan like tentunya, karena dengan subscribe itu gratis dah bray, gratis, tidak bayar. Hop, cemana ya kawan ini bawa aktifnya, belok-belok sampai andi ya. Aduh hancur kali. Tak kemana-mana pun kameranya ini. Ya belok kanan belok kiri menghindari pelepas sawit yang masih hijau kan. Tarik lagi, tarik terus, tarik lagi ya kan, sampai ke daratan. Kalau nggak gitu nggak bisa. Oke lah bray, itu sekelumit cerita bray. Lagi-lagi ku sampaikan pada kawan-kawanku semua, bray-brayku, jangan lupa subscribe bray, karena subscribe itu gratis bray. Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kalau kalian subscribe tentunya membantu channel kita agar selalu berkembang dan memberikan video-video terbaik buat kawan-kawanku semua dan bray-brayku semua gitu bray. Jadi ya seperti itulah kurang lebih perjalanan kita hari ini. Dari rumah perjalanan 2 jam lebih lah ya kan. Tapi di durasi awal tadi kucepatkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mempersingkat daripada video ini. Seperti itu. Ini sudah nyampe daratan ya kan, sudah nyampe daratan, kita sudah di atas ya kan. Jadi kita kasih tahu dulu hasil berburu. Sebenarnya bukan ikan kita nangkap ini bray. Tadi kawan-kawan itu nyari ikan apa namanya sentrum. Nah inilah dapatnya ikan kecil-kecil kayak gini nih. Nanti sambil mentah kita apakan ikan ini, digoreng kah. Itu ikan pantau ada, ikan putihan ada, ikan sepat ada nggak ya? Nggak ada ikan sepatnya. Ini ikan paling besar bray, mantap pokoknya, ikan pahitan bray. Pokoknya mantap lah, nggak ada yang nggak mantap ya kan. Nanti kita bontot, kita bawa pulang, kita ikat, nanti kita olah di rumah, kita bikin dinding batoko. Kita bikin ikan ini, kita olah pokoknya seperti itu bray ya kan. Cek lagi, ini yang paling kecil dia bray. Pokoknya Semanggi Pentura mantap dalam mencari ikan. Wih kecil kali ikannya bah, jauh-jauh cuma dapatkan segini.